Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Fenty Arlina SPD, asal Madrasah Miss Nurul Asrof. Saya akan melaksanakan PPL 1 RPP 2 dengan tema ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kedua dengan materi jaring-jaring makanan dengan dosen Dr. Sakut Ansori SPDI MHUM dengan guru pamong Indriyanti SPD SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Dimas pimpin doa. Istaid berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dimas. Aku absen dulu ya kehadirannya. Ya. Afifah, Amel, M Alfarizi, M Rehan, hadir. Titi, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Anak, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rantai makanan, yaitu apa? Proses makan dimakan antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya. Iya benar kata temannya Rehan ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang jari-jari makanan, yaitu apa? Siklus ya, siklus yang sama seperti rantai makanan, yaitu proses makan dimakan yang terjadi di siklus, yang dimana hubungannya itu antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya saling berhubungan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan pertemuan sebelumnya? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti ibu yang bertanya ya. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ibu mau bertanya dengan Siti Nur. Menurut kamu apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Iya, tepuk tangannya mana? Iya, baik sekali jawaban dari teman kita, yaitu
Ya, sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya tentang jaring-jaring makanan. Ya, bagaimana materi hari ini? Kita akan melaksanakan presentasi untuk menentukan pengertian jaring-jaring makanan, komponen-komponen penyusun rantai makanan, sudah itu ekosistem tertentu pada suatu jaring-jaring makanan. Yang terakhir adalah kita akan menentukan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan yang terdapat di mana? Di ekosistem, yaitu di tema 5. Kita lihat dulu apa sih pengertian dari jaring-jaring makanan. Ya, di bagian sini jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi rantai makanannya kemarin kita bahas akan berkumpul menjadi satu, saling terikat di jaring-jaring makanan. Selanjutnya, nah di jaring-jaring makanan tetap ya, dia tetap ada apa? Ada namanya produsen. Apa yang produsen? Yaitu tumbuhan, yaitu terdapat di tingkat pertama atau disebutnya tingkat trofik bagian pertama, yang mana penyusun dasarnya jaring-jaring makanan, yang dimana si tumbuhan ini dapat apa? Menghasilkan makanannya sendiri, sehingga letaknya di pertama. Bisa dipahami tentang produsen? Bisa kita lanjutkan? Iya. Selanjutnya, penyusun yang kedua ada konsumen. Konsumen itu sendiri terbagi 3 ya, tapi kalau jaring-jaring makanan bisa lebih dari 3. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama di sini ada namanya konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Yang seperti apa konsumen tingkat 1? Kita lihat, yaitu apa? Herbivora, yang mana apa? Memakan tumbuhan. Sebutkan coba contohnya yang ada di layar. Tikus, Burung, kelinci, ya masih banyak. Iya, masih banyak lagi ya di keliling rumah kita. Selanjutnya ada yang di tingkat 3, tapi jatuhnya di konsumen tingkat 2, yaitu yang makan apa dia? Yang makan hewan herbivora, maksudnya ke karnivora, yaitu pemakan daging. Kita lihat contohnya apa di sini ya. Ada namanya di sini kodok juga makan ya. Ada juga burung itu ada juga pemakan daging ya. Seperti apa? Burung elang. Selanjutnya ya, yang paling tinggi konsumen puncak ya. Kenapa dibilang konsumen puncak? Karena kalau dia itu tidak ada lagi yang mangsa ya. Jadi kalau sudah selesai di dia ya sudah mati ya, tidak ada yang berani melawannya ya. Di situ apa contohnya? Di sini ada konsumen tingkat 3, disebut juga namanya predator. Namanya apa? Singa. Ada yang berani makan singa? Tidak ada. Selanjutnya ada harimau. Ada yang berani memakan harimau? Tidak. Makanya diletakkan di konsumen puncak. Terakhir, yaitu rantai makanan terakhir adalah, atau jaring-jaring makanan terakhir, yaitu dekomposer atau yang disebut kita itu pengurai ya. Kalau tidak itu pengurai, jamur. Jadi Bu, apakah jamur yang kita makan? Tidak semua jamur. Jamur apa? Jamur-jamur yang dipelihara ya bisa kita makan, tapi ya jamur-jamur yang ditanam bisa dimakan, tapi ada juga jamur-jamur yang tidak dimakan, yaitu jamur-jamur beracun. Nah, jamur-jamur ini yang hidup liar biasanya melakukan penguraian dari apa?
sudah mati, diuraikan di dalam tanah, selanjutnya apa? Menjadi pupuk untuk tumbuhan. Seperti itulah siklusnya ya. Selanjutnya yang terakhir, nah itu tadi jaring-jaring makanan ya. Bisa dilihat jaring-jaring makanannya. Yang dimana itu tumbuhannya ada satu di sini contohnya. Tetapi yang jadi konsumen tingkat satunya ada kelinci, ada tikus, ada belalang. Nah itulah bedanya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau dia rantai makanan cuma ada berapa? Satu, ya kan? Untuk konsumen tingkat satu cukup satu saja ya. Tapi kalau dia di jaring makanan di konsumen tingkat satunya bisa lebih dari satu. Sampai di sini bisa dipahami materinya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Membahas materi tentang jaring-jaring makanan. Ibu mau bertanya dulu dengan teman-teman atau anak-anak ibu ini semua. Ibu mau bertanya dulu sama teman kita Rahma. Ya, menurut kamu, pendapat kamu setelah ibu tadi menjelaskan apa pengertian dari jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lain. Iya, baik sekali jawaban dari teman kita Rahma. Tepuk tangannya dulu mana? Iya, saya mau bertanya dengan teman kita yang sebelah sana. Ya, yang si ganteng ini ya. Satrio, menurut kamu, pendapat kamu, apabila di jaring-jaring makanan itu ya terdapat hewan ya yang apa ya, yang tidak terkendali, apa yang terjadi? Jika salah satu komponen dalam jaring-jaring maka tidak terkendali, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Iya, baik sekali, tepuk tangan lagi. Jadi kita harus bisa ya nak, memberikan pendapat. Mau itu salah, mau itu benar, yang penting kita sudah berani berpendapat ya. Selanjutnya ya, satu lagi ya, Amel ya. Menurut kamu nih Mel, yang pojok sana ya, yang sendirian, yang senyum-senyum, ibu mau bertanya dulu dengan Amel. Menurut kamu apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Mula rantai makanan terdiri dari satu produsen. Ada jaring-jaring makanan. Terdiri dari satu produsen. Iya, boleh. Kita tangannya dulu sekali lagi. Baik sekali ya. Jadi materi yang ibu bahas tadi alhamdulillah bisa dipahami. Untuk lebih memahami lagi, kita akan melaksanakan diskusi tentang jaring-jaring makanan. Ya, kita akan melaksanakan diskusi kelompok yang dimana masing-masing kelompok sudah ibu sediakan tentang jaring-jaring makanan ya. Yang dimana nanti ya setiap individu pada kelompok berbagi tugas, yaitu menggunting ya. Setelah itu nanti setelah selesai digunting, dijawab pada lembar LKPD ya, dengan tulisan di sini kalian membuat namanya jaring-jaring makanan untuk menentukan mana konsumen tingkat satu, produsennya. Di sini ibu memberikan materi ya, materi tentang jaring-jaring makanan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Silakan dikerjakan, ibu bagikan dulu ya anak.
Kelompok 1. Kelompok 2. Iya, nah digunting. Ya, anak-anak guntingnya kotak ya. Kotak supaya nanti pada saat menempel di papan terlihat rapi. Itu bisa ditulis dulu nama kelompoknya boleh. Di belakangnya? Nah, di belakangnya saja. Ya, untuk yang gambarnya terus nama kelompoknya di belakangnya saja dulu. Yel-yel apa? Yel-yel semangat. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Semangatku. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, tangannya. Jangan duduk, berdiri lagi keluar dari kursinya. Kita mau berdiri. Sambil nyanyi, sambil ibu nyanyi, sambil kalian juga nyanyi juga ya. Jadi konsentrasinya bisa terpecah dan kita mau lihat siapa yang paling konsentrasi. Pak, siap, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pegang pipi. Sekali lagi belajar semua. Kepala, Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pegang pundak. Iya, tepuk tangannya dulu. Konsentrasinya luar biasa. Ayo kembali duduk. Kita akan melaksanakan presentasi. Ya. Presentasinya. Yuk silakan kelompok 1. Kita mulai menempel-nempel dulu jaring-jaring makanannya. Terus komponen-komponen penyusunnya. Di sebelah sini, yang sebelah sini jaring-jaring makanannya. Yang sebelah sini komponen. Dua dibagi. Dibagi dulu nih kakak sampai nanti dibagi.
Sukarya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Afifah Safa Ramadan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kami dari kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan jaring-jaring pada ekosistem laut. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Afifah ya, hanya agak tinggi sedikit. Yang kelompok 2, perhatikan temennya ya, akan melaksanakan presentasi. Nanti kalau ada diminta sama kelompok satunya bertanya, silakan bertanya ya. Ya, silakan Afifah. Jaring makanan ekosistem laut. Teman-teman, produsen fitoplankton, rumput laut, konsumen tingkat 1, zooplankton, udang, kepiting, konsumen tingkat 3, ikan. Yang mana ikannya? Ikannya ya, itu gambarnya ya nak, ikan. Selanjutnya Paus biru. paus biru ya. Kenapa dia disebut paus biru? Kenapa? Karena warnanya biru ya. Ya, selanjutnya cumi-cumi. Konsumen tingkat 3, sama laut, singa laut, penguin, gajah laut, konsumen tingkat 4, singa laut, paus penguin, konsumen tingkat 5, paus penguin. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Teman, jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Singa laut berperan menjadi konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4. Dan paus pemburu menjadi konsumen tingkat 4 dan tingkat 5. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Saya. Silakan Safira. Apabila fitoplankton dan rumput laut punah, apakah yang akan terjadi? Bila fitoplankton dan rumput laut punah, maka yang di dalamnya terdapat pada jaring-jaring makanan ekosistem laut akan punah hilang. Apakah Safira bisa mengerti? Kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Duduk. Melaksanakan presentasi di kelompok 1 yang membahas tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Sekarang kita mau melaksanakan presentasi yang kedua pada ekosistem darat. Silakan maju kelompok 2, ditempel dulu ya komponen-komponennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Valentian dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faizin dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Khadijah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari kelompok 2.
Iya, kelinci ya teman-teman. Ya, Bu. Iya. Produsen ditunjukkan. Konsumen tingkat 1 kelinci. Kelinci. Terus tikus ya teman-teman. Ya, tikus. Ada burung. Iya. Kelinci. Ini teman-teman. Ya. Dan yang terakhir belalang. Dan konsumen tingkat 2 kubah. Konsumen kedua lagi elang. Ini teman-teman. Ya. Konsumen tingkat 2 lagi laba-laba. Dan yang terakhir ular. Konsumen tingkat 3 ular. Konsumen tingkat 3 lagi burung makan serangga. Dan yang terakhir konsumen tingkat 3 Konsumen tingkat 4. konsumen tingkat 4 elang. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Ekosistem darat. Elang ekosistem Konsumen tingkat tingkat 2 dan konsumen tingkat 4 ini ya teman-teman. ya. Selanjutnya ada Ular konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 2 ini ya teman-teman. teman-teman. Terus apa dari kelompok 1 ada yang adalah Saya silakan Rio. jika konsumen 1 punah apakah yang akan terjadi? Jika konsumen tingkat 1 punah, maka produsen akan meminta jumlahnya. Sedangkan konsumen tingkat 2, 3, dan tingkat 4 itu akan punah. Simpulan Satrio. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temennya dulu. Tadi kita sudah melaksanakan presentasi yang kedua tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem darah. Yang di kelompok 1 tadi sudah dipahami belum dari yang presentasi kelompok 2? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya ya, karena tadi kita udah membahas ekosistem di mana tadi di laut dan di darat yang berhubungan dengan jaring dari makanan. Ibu mau bertanya dulu dengan Siti Nur ya. Ibu mau bertanya dulu dengan Siti Nur, pada 2 ekosistem yang tadi sudah dijelaskan, yang mana menurut kamu yang menjadi produsen? Yang menjadi produsen tumbuhan fitoplankton dan rumput laut. Iya, tepuk tangannya dulu. Ya, tadi benar ya yang dijawab temennya. Yang produsen yang menjadi di ekosistem di darat sama ekosistem di laut, yang jadi produsennya apa tadi? Tumbuhan dan iya, fitoplankton. Selanjutnya Ibu mau bertanya dengan kembali satu lagi, Safira. Ya, menurut kamu, pendapat kamu yang tadi kita sudah dipelajari ya, yang menjadi konsumen tingkat 1 apa saja? Yang menjadi konsumen tingkat 1 kelinci plus belalang. Ini pertanyaan terakhir untuk semuanya ya. Di ekosistem laut dan ekosistem darat, yang menjadi konsumen puncaknya yaitu elang dan paus yang buru. Sampai di sini materinya
ada belang. Selanjutnya konsumen tingkat 2 apa? Ular. Ada lagi? Kucing bisa. Ada lagi? Lagi tidak? Selanjutnya konsumen tingkat 3 elang. Ada yang paling puncaknya itu ada tadi paus pemburu. Sampai di sini tadi dengan presentasi. Kita akhiri dengan apa perbedaan pada rantai makanan dan jari-jari makanan. Rantai makanan terdiri hanya satu produsen saja, ya. Begitu juga dengan konsumennya. Tapi kalau di jari-jari makanan, iya, produsennya lebih dari satu, konsumennya juga lebih dari satu. Sampai di sini bisa dimengerti materi hari ini? Bisa. Nah, ibu ingin melihat sejauh mana juga kalian memahami dan ibu mau melihat jenjang selanjutnya nanti materi sudah dimengerti atau tidak. Kalian silakan kerjakan PR, ya. PR ini silakan kerjakan, kumpulkan di pertemuan selanjutnya. PR-nya yang pertama tulis dulu namanya, ya, kelasnya. Ini kan jari-jari makanan, ya. Diberi nama hewan-hewannya dulu. Bu, boleh nggak di tempatnya apa namanya gambarnya? Boleh. Di belakangnya juga boleh, tapi lebih baiknya di atas di gambarnya. Sudah itu kalian tentukan mana produsen, mana konsumen tingkat 1, 2, dan konsumen tingkat 3. Bisa dimengerti dengan PR-nya? Bisa. Iya, silakan dibagikan ke kawan-kawannya, dirapikan ke dalam tas, dirapikan alat tulisnya, dirapikan bukunya, dirapikan PR-nya, dimasukkan ke dalam tas. Ya, untuk pelajaran hari ini kita tutup, ya. Silakan berdoa dulu. Silakan Dimas, pimpin doa. Istain berdoa mulai. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dimas kembali. Semua selanjutnya jangan lupa PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan ke balik. Kita akhiri bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.